Halo kawan-kawan OPX Traders, seperti judulnya sangat positif vibe sekali ya guys, bahwa terlalu optimis banget. Jadi untuk cara screening 95% pasti cuan. Ya, itu sangat-sangat optimis banget guys. Tapi menurutku itu betul dan itu menurutku sangat-sangat relevan sesuai analisa aku. Kita akan bahas lebih lanjut sebelum kalian ngejudge bahwa ini terlalu optimis guys. Ini semua sebenarnya berangkat dari dasar pertanyaan dari teman kita di YouTube. Itu dari Veteran Inspiration 07 itu, semangat bang, saya jujur sudah subscribe YouTube abang sekitar 4 hari yang lalu. Hasil dari analisa abang sangat menarik bagi saya dan menjadi ilmu baru juga yang bermanfaat. Tolong buatkan metode screening saham abang dong. Baik, jadi alhamdulillah ya, bermanfaat bagi teman-teman juga. Semoga kedepannya aku juga dapat pelajaran yang berharga dari bikin-bikin video seperti ini. Mendewasakan aku juga dalam menilai dan juga mencari saham-saham yang berpotensi dengan kenaikan besar per tiap minggunya, seperti itu. Nah, untuk cara aku screening itu mudah ya guys. Seperti biasa, klik screener, bikin preset baru, dan di sini aku memakai namanya, aku namain sendiri per rendah plus akumulasi. Aku menggunakan rumus yang aku sendiri pakai, yaitu dengan metode, kita perbesar dulu ya guys. Oke, ini kita perbesar dulu di bagian sini. Nah, untuk rumusnya sendiri kita pakai yang di bawah sini dulu yang kita bahas, itu harga kurang dari 1000. Terus untuk harga juga lebih dari 70, ada bandar akumulasi distribusi lebih dari 0. Terus value-nya aku cari lebih dari 500 juta. Terus di bagian sini yang agak penting ya. Jadi aku cari saham-saham itu yang selalu berada di bawah harga rata-rata selama 3 tahun atau harganya udah murah, seperti itu guys. Jadi kalian bisa bikin rumusnya seperti ini. Kalian pilih dulu price di bagian sini. Klik di bagian sini, pilih price. Aku pakainya yang price di atas ini, kita pilih yang price band, PE price band, terus cari yang price, terus lanjutannya adalah uh, standard deviation. Kalian pilih yang mean deviation, sorry. Nah, mean deviationnya pilih yang 3 years ya. 3 years. 3 years di bawah sini, mean PE standard deviation 3 years atau min 1 atau min 2. Tergantung selera kalian, tapi aku makanya yang min aja agar harganya di bawah rata-rata aja, yang udah murah. Kalau min 1 itu sudah paling murah banget, min 2 itu udah hancur harganya. Seperti itu untuk fungsinya. Terus di bagian sini kalian pilih ya kurang dari ya, untuk di bagian sini kurang dari 1. Jadi harga price hari ini deviationnya itu kurang dari price selama 3 tahun. Untuk yang kalian ini sudah selesai, kalian save aja. Nanti kalian akan dapat chart seperti ini. Nah, di bagian sini ada beberapa saham. Untuk min PS standar tadi sudah aku jelaskan, ini harga di bawah harga rata-rata di bawah harga 3 tahun ya guys. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini ada saya BR, harga 3 tahunnya 1119, di sini 958. 1317, ini di sini 900. Jadi seperti itu, kalau kita udah dapat, kita tinggal buka saham yang bank ini ya. Kita contoh ya. Di sini kita perlu buka satu-satu juga agar kita bisa melihat apakah saham ini layak untuk kita bahas atau kita perdalam analisanya lebih lanjut. Kita kembali ke tabel 1 dulu agar mudah. Oke, di bagian sini kalian bisa lihat untuk bank itu chartnya seperti ini guys. Nah, untuk bank dari atas ini kan harga teratas dia di harga 119 ya tadi. Kalau nggak salah ya, kalian bisa cek lagi. Nah, di sini karena kita milih yang pernya lebih rendah itu, jadi inilah pucuk paling bawah dia dari harga dia rata-rata.
Jadi seperti itu. Kalian bisa cek juga di area sini untuk memvalidasi. Sampai kita cari di sini bank ya. Nah, untuk bank itu kalian bisa lihat harganya. Sorry, ada sampai masih. Nah, untuk harganya bank sudah harga terendah. Jadi ini harga tengah, harga tertinggi, harga terendah. Jadi validasinya kalian bisa ke bagian funda chart ya di saham. Jadi kalian bisa klik di bagian funda chart di websitenya si Stockbit ya. Ini untuk validasi aja apakah betul untuk saham bank ini itu harga terendah dia. Jadi seperti itu. Sorry, ini agak error nih yang rekamannya guys. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ke Stockbitnya ya guys. Sorry ini pelan-pelan dulu agak error ini. Oke, karena udah terlanjur rekaman juga. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat untuk harga sudah di bagian bawah dan dia udah menciptakan namanya itu support di bagian sini. Jadi sudah tidak ditembus supportnya. Jadi ada kemungkinan tidak lebih rendah lagi dari harga sebelumnya. Terus kalian validasi juga karena kita kan mencarinya tadi ada yang harus ada yang akumulasi di sahamnya ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di akumulasinya juga sangat tinggi di bagian bawah. Nah, karena di sini cenderung penurunan ya. Nah, untuk di data terakhirnya itu cenderung naik untuk si akumulasi dan distribusinya. Di sini juga ada akumulasi tambahan dari lokal, juga diakumulasi oleh asing juga. Jadi valid ya untuk harga untuk screening saham yang aku pilih tadi. Itu satu, dia dapat harga paling rendah. Dua, dia udah dapat saham-saham yang diakumulasi oleh bandar lebih dulu. Nah, terus untuk kelayakannya kita tambahkan lagi itu dari metode indikator yang kita punya. Gimana caranya? Itu adalah cek di bagian sini. Di bagian sini itu ada frekuensi atau ada gelombang-gelombang ombak ya di bagian sini yang kita dengan metode kita sendiri. Nah, gelombang ombak ini penentu dari apakah saham itu layak kita masuk atau tidak. Karena apa? Dengan gelombang ini biasanya ada perubahan arah dari sahamnya. Kita lihat di sini ada gelombang. Terus di bagian atas itu sahamnya cenderung rata, tidak ada penurunan lagi. Jadi gara-gara gelombang ini, frekuensi ini, sahamnya cenderung membalik arah dari penurunan menuju ke atas. Jadi seperti itu untuk validasi apakah saham ini sudah balik arah menuju ke atas. Jadi seperti itu fungsinya guys. Nah, kita lanjutin ya. Sorry banget ini kita tidak bisa zoom lebih besar lagi karena lagi-lagi error untuk rekamannya. Nah, kita lanjut di bagian sini. Cara aku masuk. Karena kan kita udah tahu nih, tujuan dari bandar yang akumulasi di bawah banyak tadi adalah membuat saham ini naik menuju MA 200-nya. MA 200 yang hijau ini ya, guys. MA 200 yang hijau, jadi tujuannya adalah membuat saham ini berada di MA 200 dan membalik arah menuju ke atas. Kalian bisa lihat juga di bagian sini, ini ada grafik dari laporan net income-nya selama kuarteran, semakin tinggi. Jadi saham ini sangat-sangat worth it diiringi dari chartnya yang sudah melandai, tidak cenderung menurun, ditambah dari kenaikan yang drastis profitnya setiap bulannya. Oke, dari situ kita udah tahu. Nah, terus cara aku untuk mendapatkan cuannya adalah dari seluruh profil yang aman ini, yang kita screening ini kan kita anggap ini udah aman ya, sudah ada punya support, sudah akumulasi bandar tinggi, dan juga sudah perubahan arah dari bawah menuju ke atas. Kita tinggal zoom aja guys. Kita tinggal zoom di bagian sahamnya. Kita perdekat lagi untuk saham hariannya. Nah, kalian bisa lihat ketika ada penurunan di area sini kan ada penurunan. Sorry guys. Di area sini ada penurunan oleh bandar. Lumayan ini sekitar mungkin sekitar 10%-an. Ya, 10% penurunan. Di bagian penurunan ini kita harus
memprediksi kapan dia naik. Kita udah tahu tuh harga supportnya di mana. Harga supportnya di area sini yang sudah kita tandain tadi. Jadi kalau kita ambil di area sini itu sudah aman. Karena apa? Karena Bandar tidak mungkin ingin saham ini lebih rendah lagi dari dia akumulasi. Jadi itu untuk poin pertama menurut aku, tameng keamanannya. Terus ketika kita sahamnya berada di bawah, kalian bisa cek apakah frekuensinya itu juga naik. Frekuensi yang di bawah sini ya guys. Nih yang ombak besar, apakah frekuensinya cenderung naik? Kalau cenderung naik, kalian bisa lihat di area sini guys. Nih, ketika di saham bagian atas ini kan ada penurunan tuh. Bagian sini ada penurunan sekitar 10%, menyentuh dari angka support. Kalian udah lihat angka supportnya di bagian bawah sini, garis kuning. Terus ketika di area bawah ini kan 3 hari tuh stay-nya. Kalian bisa cek apakah di dalam 3 hari itu ada frekuensinya tinggi. Ternyata dari area sini ada frekuensi tinggi di area sini. Kalau sudah frekuensi tinggi ini, ya udah. Kalian lihat juga si akumulasi bandarnya apakah cenderung naik di bagian bawah sini. Kalau cenderung naik, fix berarti akan dibawa naik ke atas. Kalian masuk aja. Karena kalian udah tahu sportnya, kalian udah tahu bandarnya akumulasi lagi. Terus kalian udah tahu juga bahwa bandarnya nggak buangan di hari-hari sebelumnya. Berarti itu fix keamanan kalian masuk guys. Jadi seperti itu caranya mendapatkan profit 10% mungkin dalam 1 sampai 2 hari sampai 3 hari. Coba kalian lihat di sini aja ya. Ketika di sini kita masuk di area si frekuensi tinggi, kalian udah cuan sekitar 10% guys dalam 3 hari. Dimana lagi cari saham seperti itu. Nah, di situ yang ngebuat aku menilai bahwa saham ini itu cara screeningnya 95% cuan. Karena apa? Kalaupun kalian nyangkut di area atas, kalian masih bisa keluar. Karena apa? Karena sahamnya akan diangkut naik. Kenapa aku optimis? Karena ya bandarnya di atas guys. Bandarnya udah akumulasi besar-besaran. Mungkin kalau ini harganya 820, kalian bisa lihat di bawah sini. Di harga 820, bandar itu udah di atas. Jadi bandar itu akumulasinya sudah dari sudah dari tanggal, kita track back ke belakang ya. Bandar tuh akumulasinya dari harga 935 guys. 935 di area sini nih. Di area 1000 akumulasi bandar, terus sahamnya dibawa ke bawah sampai harga 800, bedanya 200 gapnya guys. Apakah bandar itu rela harganya akan dibawa turun ke bawah lagi? Pasti nggak rela. Jadi 5%-nya aku sisain itu adalah hanya untuk kalian ambil resikonya aja. Anggap aja kalau penurunan 10% lagi dari harga di bawah, terus bandarnya tidak cenderung cut loss, atau bandarnya masih ngehold si barang, atau kalau logikanya bandarnya tidak ada akumulasi kembali, ya udah cut loss aja. 10% kalian hilangnya dalam kurun waktu ya mungkin sampai 4 sampai 5 hari itu nungguin bandar akumulasi guys. Sorry ini errornya sudah kembali ya guys. Nah, jadi misal bandar turun nih dari angka supportnya, ini kan supportnya ya. Misal bandar jatuh dari harga support, turun 10% dari persentase yang kita pertimbangkan. Jadi misalnya kita masuk di area sini nih, dekat-dekat support, terus bandarnya itu kurang dari 10% di bawah lagi. Kalian bisa lihat apakah bandarnya buangan. Misalnya di sini, di bagian yang ungu ini, bandarnya cenderung buangan, ya udah cut loss aja. Toh kalian cuma hilang sekitar 10%, kan sama dengan cuan 10% guys. Tapi bedanya itu kalian bisa tahu bahwa bandar itu nggak mungkin nurunin barang. Kalaupun bandarnya nurunin barang sampai 10% tadi, itu berarti bandarnya error atau bandarnya pengen cut loss sekalian gitu guys. Jadi di sini kalian udah tahu cara menilainya, apakah bandar itu megang barangnya kemahalan. Jadi ini logikanya bandar tadi di atas 1000 ya untuk akumulasinya. Mungkin average down-nya dia di harga 900 mungkin. Karena kita masuk 880, bandar gak bakalan mau lebih turun lagi dari harga. Itulah yang mendasari kenapa aku menilai bahwa 95% itu 95% cuan itu masuk akal dan analisanya sesuai guys. Karena apa? Karena ada beberapa faktor. Satu, faktornya chartnya sudah melandai. Chartnya punya support di bagian bawah, dan ini harga terbawahnya dia. Dua, ada backup oleh bandar yang harganya masuk ketinggian. Ya, ketinggian.
Nomor 3, bandar optimis akumulasi dan pengen menaikin harga ini lebih dari harga sekarang atau harga terakhirnya atau harga terendahnya. 3 data itu aja memvalidasi kita bahwa saham di harga ini adalah saham yang aman kita masukin. Mau kalian nyangkut di bagian atasnya gelombang-gelombang ini, nggak masalah. Pasti kejemput. Kalaupun sahamnya nanti naik di area sini, kejemput pasti. Jadi alasan kejemputnya tuh ada guys. Jadi itulah kenapa aku bilang pasti cuan. Kalau kalian cut loss itu rugi di kalian ya. Kalau kalian udah salah nih masuknya di area pucuk, ya udah tunggu aja, jangan cut loss. Lihatin aja pergerakan bandarnya, apakah bandarnya akan rebound lagi ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Kalau kita menunggu ke atas itu ya udah nggak masalah gitu. Ini dari pengalaman aku juga di saham DMMX. Aku udah bahas juga ya sebelumnya target sahamku DMMX. Jadi aku pernah nyangkut di DMMX. Kita buka DMMX di sini ya. Apakah bisa guys? Jadi tadi error mulu nih. DMMX coba. Oke, ini perkara jaringan guys. Nah, aku pernah masuk di DMX area sini guys. Terus aku menilai bahwa saham ini udah harga terendahnya dia. Tuh, karena harga rata-ratanya kan di bagian atas tuh. Jadi aku menilai harganya sudah terendah di area sini. Aku masuklah di area sini. Seberapa jauh guys itu? Tapi aku masuknya dikit aja ya. Seberapa jauh aku minusnya guys? Sangat-sangat besar guys. Di situ, tapi aku punya dasar. Dasarnya adalah akumulasi bandar yang sangat masif di bawah sini. Terus ada bonds, ada pantulan lagi di area 100-nya. Ternyata gagal di area 100. Aku masih sabar karena aku yakin bandarnya masih nyangkut di atas. Akumulasinya masih ketinggian. Terus di bawah sini baru dipantulin harganya guys. Karena apa? Karena di area sini juga ada pantulan harga di MA 100-nya dan juga MA 200-nya. Ternyata dipantulin, terus dipantulin ke tinggi sini. Aku masih belum cut loss. Area sini pantulin lagi, itu mulai deg-degan, tapi aku yakin dengan analisaku. Terus ternyata diangkat setinggi ini dan masih cuan sekitar 10% dari harga aku masuk. Walaupun menunggunya lama, tapi dengan analisa ini kita bisa tahu bahwa bandar yang baik itu pasti selalu menjaga sahamnya berada di atas atau sahamnya tidak jatuh dari harga rata-rata dia di akumulasinya itu guys. Jadi seperti itu kenapa dasarnya pasti cuan di saham ini, sisanya adalah kesabaran guys. Jadi seperti itu guys. Jadi semoga untuk cara formulaku ini untuk screening itu bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa bedah-bedah lagi di saham-saham itu, saham mana yang berpotensi naik. Contoh kita buka lagi di saham selanjutnya ya guys, agar kita bisa memperkuat dari penilaian kita. Contoh di area sini kalian bisa lihat akumulasi bandarnya lumayan besar. Kita pilih agro deh. Agro lumayan besar, harga rata-ratanya sudah di harga bawah. Kita buka di area sini. Kita validasi dulu ya, validasi cepat aja. Ini harga sudah dari atas menuju ke bawah, betul. Sesuai dengan harapan kita, ini sudah harga terendah. Terus di bagian sini ada pasukan smart money atau frekuensi tinggi berada di sini. Lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya yang ketika penurunan. Oke, sudah validasi kedua kita dapat. Terus akumulasi bandar yang tinggi. Kalian bisa lihat di bagian sini. Bandar yang merah ini bandar lokal akumulasi. Terus yang ungu ini juga akumulasi. Terus di bagian foreign masih belum. Kalian bisa analisa. Kalian tunggu dulu di bagian sini. Di sini aku sudah dapat cuan nih guys dari masuk di area sini ya. Aku tandain di area 212, sekarang udah cuan di 236. Ya, lumayan ya guys. Nah, di sini kalian bisa cek di areanya, nanti diperbesar aja jangkanya. Kalau aku ambil dari kasus aku ya, di area sini aku merasa ada akumulasi tinggi di area sini. Oke. Sudah dapat. Ketika akumulasi frekuensi tinggi di area sini, ternyata ada naikan di area sini. Oke, berarti setiap frekuensi tinggi ada kenaikan selanjutnya. Terus di area sini juga ada frekuensi tinggi dan diangkat juga di area sini guys. Oke, itu validasinya udah oke ya. Nah, ketika aku masuk di area sini, kenapa? Karena ada akumulasi tinggi di area sini. Oke, akumulasi tinggi di area sini si frekuensinya, dan besoknya ternyata terbang sangat-sangat tinggi guys.
Ini sekitar ya 20% aku cuan dari sini. Hal sesimpel itu aja kita bisa memprediksi apakah itu akan dibanting atau diangkat. Kalau dari data itu emang karena ini emang udah penurunan terakhir dia di sini pasti diangkat. Kalian bisa lihat cara reboundnya ya guys, dari sini menuju ke atas. Nah, ketika dia menyentuh MA si 100-nya, MA 200 pasti akan diangkat tinggi guys. Jadi semudah itu aja analisanya. Yang penting kalian punya backup, kalian punya supportnya tahunya di mana, kalian tahu bahwa harganya harga terendah, kalian tahu juga akumulasinya sudah ada, dan sesimpel itu kalian tinggal titip barang kalian di sana dan sisanya tinggal nunggu aja. Maupun kalian nyangkut di area sini tetap bisa keluar di area sini guys. Yang penting kalian masuk di harga terendahnya dan yang penting kalian tahu bahwa si smart money di sini berkumpul, akumulasi juga besar dan juga si bandar-bandar juga siap untuk naikin barang. Nah, sesimpel itu kalian pasti cuan. 95% masuk akal? Masuk akal menurut aku guys. Jadi itu aja dulu, semoga bermanfaat bagi kalian yang juga menyimak dan semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang mau bertanya lebih lanjut bisa di kolom komentar, nanti kalau ada waktu aku akan bikin videonya lengkap dan semoga bermanfaat. Itu aja dulu dari OPX Trader, bye bye.